Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita membahas secara ringkas mengenai hati yang ditembus oleh cahaya atau hati yang disinari oleh cahaya. Mengapa kita memilih topik hati pada kesempatan ini? Karena Rasulullah SAW telah menegaskan dalam sebuah hadis yang sangat populer bahwa di dalam badan manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging, maksudnya apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah orang itu. Tapi apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah orang itu. Segumpal daging itu namanya hati, kalbun. Oleh karena itu, kita perlu merenungkan pernyataan dari Rasulullah SAW ini mengenai fungsi sentral dari hati bagi kehidupan manusia ini. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi baik, sehingga hidup kita baik di dunia dan baik di akhirat. Jangan sampai hati kita ini tidak baik, karena dapat mengakibatkan kehidupan kita tidak baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika kita merenungkan bagaimana supaya hati kita baik, karena ini harapan kita supaya kita baik di dunia, baik di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Perlu juga kita menghubungkannya dengan pertanyaan dari Allah yang disampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 22 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nur fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nur. Apakah orang-orang yang dibuka hatinya, dibuka dadanya untuk menerima Islam, yang mereka ini berada dalam cahaya, ala nur, apakah sama mereka ini dengan orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah, yang mereka ini celaka? Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka orang-orang yang hatinya keras, tidak mengingat Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka ini berada dalam kegelapan, dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau kita renungkan pertanyaan Allah ini, tentu jawabannya tidak sama antara orang yang hatinya disinari oleh nur, oleh cahaya
Yang dimaksud dengan nur, cahaya ini adalah cahaya Islam, cahaya iman. Orang-orang yang hatinya tidak disinari oleh cahaya Islam, oleh cahaya iman, maka hatinya itu keras. Tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima tausiah, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Hatinya keras. Orang yang keras ini tentu celaka. Orang yang celaka itu memang orang yang zalim, orang yang dalam kegelapan, dalam kesesatan yang nyata. Bapak Ibu sekalian yang memuliakan Allah, penting sekali kita menjaga hati, karena hati inilah yang menentukan baik buruknya seseorang dalam hidup di dunia ini. Tentu sudah banyak yang membahas tentang hati ini. Malah hati ini sebuah bagian tubuh manusia yang sangat vital, yang cukup banyak kajian ilmiah yang telah dilakukan. Kalau kita mengkaji lebih dalam makna hati, maka hati itu bisa dimaknai hati dalam bentuk fisik, dalam bentuk mudghah, dalam bentuk segumpal daging, seperti yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW tadi. Tetapi juga bisa diartikan hati ini sebagai sesuatu yang tidak bersifat fisik yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Tentu ada bahasa lain dalam Al-Quran yang menyebutnya dengan istilah yang berbeda, misalnya nafsun. Misalnya kita mendengar nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Ini nafsun ini juga berarti sini hati. Kemudian ada juga kaitan dengan istilah lain yang sering juga dibahas ketika membahas persoalan hati ini, yaitu roh. Ruh ini tentu juga tidak bersifat fisik, tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan cahaya agama Allah terhadap hati kita? Tentu ini caranya adalah dengan kita memohon kepada Allah, dengan kita banyak zikir, banyak membaca Al-Quran, memohon dapat hidayah daripada Allah, sehingga hati kita ini disinari oleh cahaya iman, cahaya agama, cahaya Allah. Karena kalau tidak disinari oleh cahaya iman, maka hati akan keras. Dan itu jangan sampai terjadi, karena Allah sudah sebutkan fawailun, celaka orang-orang yang hatinya keras. Fawailul, tadi sudah kita sebutkan, ya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Celaka bagi orang-orang yang hatinya telah keras. Jadi kita selalu harus menjaga hati kita supaya lembut dengan cara selalu zikir kepada Allah, dan bentuk zikir itu juga macam-macam. Dimanapun kita berada, selalu kita harus ingat kepada Allah bahwa kita adalah makhluk Allah. Bagaimana dengan cahaya tadi? Apakah dia masuk ke dalam hati kita? Ini pembahasannya tentu panjang. Ketika cahaya dari Allah ini, cahaya agama ini tidak masuk ke dalam hati kita, tentu belum sempurna ilmu kita, belum sempurna ma'rifat kita kepada Allah, kepada agama Allah. Tetapi ketika roh itu, maksudnya ketika cahaya itu telah masuk dalam hati kita, ya, utama kalau roh yang ditiupkan, ya, sejak pada masa kita menjadi manusia di dalam kandungan ibu kita, ya, itu sudah ada cahayanya, maka kita menjadi orang yang sangat beruntung.
Karena di dalam hati kita itu sudah ada roh yang di dalamnya itu sudah ada kebaikan-kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena roh itu suci, beda dengan hati. Kalau hati kita ini dia labil sifatnya. Kadang-kadang dia bisa baik, kadang-kadang dia bisa tidak baik. Karena dia tidak stabil, hati tidak stabil, maka iman kita juga bisa naik, bisa turun. Lain halnya dengan roh. Roh itu adalah sesuatu yang suci, yang tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kita. Nah, oleh karena itu, kita berusaha sedapat mungkin dengan banyak zikir kepada Allah, banyak melaksanakan ibadah kepada Allah, menjaga hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Hati kita ini pertama-tama disinari oleh nur, oleh cahaya Islam. Setelah menyinari hati kita, sinar ini juga bisa masuk ke dalam hati kita, supaya pemahaman kita tentang Islam ini menjadi sempurna. Oleh karena itu, kita tidak akan mendapat sesuatu kalau kita tidak berusaha. Jadi jalan untuk mendapatkan nur Allah secara sempurna Allah dengan cara berusaha melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian, jagalah hati kita supaya hati kita ini selalu diisi oleh hal yang positif dan roh kita ini yang suci tidak diganggu oleh hal-hal yang tidak positif, ya. Karena hati ini nanti yang menjadi pusat penilaian ketika ditimbang, ketika kita dihisab amal kita di hari akhirat nanti. Makanya hati ini yang menjadi sesuatu yang paling berharga bagi kita umat Islam ini. Bagaimana menjaga hati kita supaya selalu ingat kepada Allah, ya, sehingga hati kita menjadi baik, hati kita menjadi terang, amal saleh kita makin meningkat, catatan buku amal kita makin dipenuhi oleh amal saleh, karena hati kita sudah terang. Dan insya Allah semua Bapak Ibu sekalian hadirin dan hadirat di sini, kita mohon mendapatkan cahaya daripada Allah. Hati kita ini menjadi tenang dengan adanya cahaya dari Allah, dan selalu akan membimbing kita untuk mengisi hari-hari kita ini di dunia dengan amal saleh yang begitu banyak ragamnya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan situasi di mana kita berada. Insya Allah, sebagai catatan bagi amal saleh kita, maka marilah melalui hati yang bersih ini kita meningkatkan amal saleh kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Terus menerus kita tingkatkan. Apalagi kalau kita mengingat umur manusia, umur kita ini tidak panjang. Tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, menuju ke dunia yang abadi nanti. Insya Allah dengan izin Allah, semua kita dan akan mendapatkan nur, mendapatkan cahaya Allah masuk ke dalam hati kita, dan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.